Saya dulu nama saya Ahmad. Kelahiran saya yang benar adalah tahun 20. Ya, umur saya 11. Ya, saya anaknya seorang Arab. Namanya Muhammad bin Dususurati. Mama saya orang Tionghoa. Jepang datang ke waktu ke Surabaya mencari pemuda-pemuda yang sehat, artinya yang umur ya umur 15 ke atas. Ya. Kebetulan Jepang itu ada berapa puluh truk, nggak tahu ya. Itu berhentinya di kampung apa ya, Kecamatan Balung, dulu itu Kawedanan. Ya, zaman begitu Kawedanan Balung Bendo. Jepang itu ke kampung-kampung mencari pemuda-pemuda Indonesia. Ya, waktu itu kan banyak orang yang sudah ngungsi. Untuk orang tua-tua ngungsi, tapi untuk anak-anak muda enggak. Kebetulan saya enggak ikut mengungsi. Ya, tahu-tahu malam-malam orang-orang ini kok lampunya dimatikan semua. Pada waktu belum ada listrik waktu itu. Lampu oblik namanya. Kok dimatikan semua. Ada kata-kata kusukeho. Jepang turun bersenjata masuk kampung. Nah, masuk kampung waktu itu saya di rumah. Pintu saya bukan dibuka biasa, sopan, membukanya sopan. Terus saya duduk, saya sendiri, memang saya sendiri. Terus habis itu saya ditanya oleh Jepang, maksudnya kalau itu kamu siapa? Terus saya berdiri, saya tidak mau jawab karena takut saya suruh keluar dari rumah, saya keluar. Habis itu ditunggu Jepang yang lain, ada Jepang tidak tahu berapa orang, tapi yang nunggu saya itu 2 orang. Saya tunggu. Habis itu saya dibawa ke truk dulu, dibawa ke jalan. Di truk saya ada Jepang satu nunggu dengan ancaman senjata, todongan senjata. Nah, namanya anak-anak kan takut, duduk di situ. Jepang cari lagi ke kampung-kampung. Lama sampai jam-jaman baru dapat ada 10 orang. 10 orang ya, kampung saya tapi mungkin selatan. Di selatan namanya Kampung Suwaluh. Akhirnya nunggu sampai ya 2 jam kemudian Jepang ini masuk lagi ke kampung lain, tidak tahu kampung apa sebelahnya itu, tidak tahu kampung apa. Itu dapat ada 21 orang. Ya, bahkan yang 2 dikembalikan karena kecil, orang masih kecil. Terus truk itu muat sampai kalau tidak salah 60 orang. 60 orang. Sampai 5 jam. Sampai malam. Ya, sampai malam. Itu kembali sudah penuh. Pokoknya yang tidak terangkut diturunkan di situ. Jadi yang pendek, kurus itu tidak mau dia. Cari yang ya, saya dulu kan dokter, saya besar saya dulu. 1 truk dijaga Jepang 1. Tapi kita tidak berani berkutik, udah diam, memang diam. Tidak boleh gerak. Ya, dengan pengawasan senjata ketat. Ya. Mbak dibawa kemana setelah terkumpul semua, itu dibawa kemana Mbak? Sampai malam, sampai pagi. Sampai ke daerah ini, ke daerah Singkalan Beciro. Itu diambil, pemuda-pemuda diambil semua. Dikumpulkan ada
7 truk waktu itu, 7 truk dibawa masuk ke pabrik, dibawa ke dalam, tidak boleh berdiri, suruh duduk semua, diawasi Jepang mungkin 10 orang atau malam-malam tidak tahu, diawasi Jepang, jadi pojok sana diawasi, tengah diawasi, terus paginya dari daerah-daerah yang lain kumpulkan di gudang itu. 2 hari kemudian, kan mungkin orang tahu kalau orang-orang kelaparan, dikasih roti kain. 1 minggu jalan apa? Olahraga pagi, bukan olahraga tapi jalan. Kakias namanya kakias. Jepang bilang kakias. Jalan kakias. 1 minggu kemudian latihan baris berbaris. Ya, dilatih Jepang, kasih contoh. Terus 1 minggu kemudian dapat pakaian kuning sama topinya sekali. Topinya itu ya topi kuning tapi ada belakangnya itu ada seperti kain lembaran. Ya. Habis itu kembali ke gudang. Habis pakaian rame-rame kembali ke gudang. Tapi 2 minggu baru mendapat makanan nasi tapi tidak ada ikannya. Ya, tidak ada ikannya, hanya disiram apa tidak tahu ya. Kadang ada TB-nya 1, ya itu dibagi-bagi. Waktu di Balobundo 1 bulan, ya. Setelah 1 bulan, kemudian dilatih membawa takiari, membawa senjata palsu, Jepang yang latih, lari, kakias tapi membawa senjata ini, bawa bambu runcing namanya 1,5 meter, lari. 1 minggu terus begitu. 1 minggu kemudian diberi teori pakai senjata betul. Tapi 5 orang dikasih senjata 1. Ya, pertama kebetulan saya karena bilang amat. Saya datang. Hai, terus kasih senjata. Terus kasih teori cara mengisi, mengeluarkan peluru ini, Yang 4 kawan saya 4 ini suruh melihat. Terus saya disuruh ngasihkan kawan saya yang lain. Ya suruh mempraktekkan. Coba semua. Tuh, akhirnya 5 orang ini bisa untuk teori itu. Nah, itu singkat sekali. Hanya 3 hari. Ya, 3 hari. Terus ada kemudian dibawa pertama habis latihan senjata, isi lepas peluru sudah bisa. Latihan tekeng, bukan sangkur tapi tekeng sangkur itu apa? Itu pasang itu, ya pasang itu. Jadi cepat, kebetulan memang cepat sekali, ya cepat. Habis itu selesai, pasukan ini dikembalikan ke gudang. Terus malam ada opsir datang, tidak tahu dari mana opsir. Suruh ijirit itu berbaris yang ijirit. Terus kasih tahu kalau bahasa Indonesianya, kalau ada opsir datang bilang hai, ya. Topinya supaya dilepas. Lalu opsir datang masuk ke gudang. Gitu, kita bilang hai, ya. Opsirnya kembali. Terus waktu itu dibawa ke Pacet.
Kepacet itu jalan kaki dari pabrik Balongbendo, jalan kaki. Kalau berangkatnya malam jam 10. Dulu kan tidak ada kendaraan. Jalan kaki, bukan hihunya tapi dengan Jepangnya sekali. Ya. Tapi bukan dari daerah Balongbendo, daerah lain juga sama-sama. Dari Mojokerto, dari mana itu dibawa ke Pacet. Di Pacet berangkat dari Balongbendo itu jam 10 malam. Jalan kaki sampai sana pagi. Nah, rasanya bagaimana kita waktu itu belum pakai sepatu. Belum diberi sepatu. Ya. Habis itu di sana dilatih dengan singkat, latihan tembak menembak. Ya, satu orang dikasih peluru dua peluru. Ya, di situ diberi cara penembakan, jaraknya 100 meter ada bola itu putih, bola bal tapi putih. Itu diberi teori sama Jepang. Ya, cara menembaknya. Jadi diisi, kalau mengisi arahnya lu harus ke atas. Ya, kita ikuti. 10 orang jejer nembak itu bola itu nembak. Jadi kita kan terus sama-sama. Ya kena mungkin salah satunya mungkin ya kena. Judo Kore, Indonesia Judo Kore. Waktu itu Jepang memerintahkan memang diperintahkan tapi ya secara ini pakai tangan. Malam-malam itu ada trompet dan ada salah satu suara apa tidak tahu apa sirine. Weng itu. Malam orang ini harus keluar semua dari gudang. Keluar, senjata siap. Jepang ini ke jalan menuju ke kereta api. Di situ ada kereta api memang. Kereta api di Balongbendo itu ada kereta. Masuk ke situ. Jadi ada 17 gerbong. Dimasuki ya Hihu, ya Jepang, ya apa. Dibawa ke Surabaya. Ya kita tidak tahu akan ada apa, akan ada perangan apa, kan kita tidak mengerti. Dibawa ke Surabaya. Sampai sana jam 1 malam. Sampai dari berangkat dari Balongbendo, turun di Sepanjang, ganti kereta kecil, dibawa ke Wonokromo. Di Wonokromo turun lagi di situ, jalan kaki dibawa ke Jalan Darmostrat, dulu Belanda bilang Darmostrat, dibawa ke situ, dimasukkan ke sekolahan Santa Maria, dimasukkan situ sudah disiapkan tempat memang, jadi itu masukkan situ semua, ya dari mana dari Madiun dari mana, wah kita tidak bisa tahu banyaknya ya, banyak ya. Dimasukkan situ. Terus kalau yang tidak muat dimasukkan rumah-rumah kosong dimasuki semua. Tapi diawasi Jepang terus, ya diawasi Jepang terus. Sampai kemudian Jepang datang turun dari kapal, menurunkan senjata berat, kanon besar, Lokdul. Hiho ini disuruh bantu. Hiho ini suruh ke Perak membantu. Jadi semua bukan orang, ribuan orang, bukan Hiho dari sini tapi dari daerah-daerah
daerah Madiun, daerah mana-mana kan banyak. Tapi terkumpulnya bukan hanya di jalan Darmostrat, tapi lain. Tempat lain juga. Ya ini semua dibawa ke jalan kaki menuju ke Perak, membantu menurunkan senjata-senjata berat dari kapal. Itu turun kan senjata, ya turun dinaikkan truk, dibawa. Terus yang ini ada truk yang truk untuk menarik meriam-meriam besar itu sudah ada, turun semua. Sampai 1 minggu berturut-turut senjata-senjata berat. Ya, senjata berat itu waktu itu dikumpulkan di daerah sepanjang belokan. Jadi di situ ada lapangan besar. Dibawa ke situ kanon-kanon yang kalibernya besar-besar itu. Selama 1 minggu kita ngangkati itu ya, ngawal, bukan ngawal. Tapi kalau kita waktu kembalinya kita naik truk, ngantarkan itu, bawa senjata-senjata yang dari Jepang, ya. Peluru-peluru yang di peti-peti itu, ya taruh sana. Selama 1 minggu, habis itu pasukannya turun, pasukan dari Jepang itu, wah berapa puluh kapal nggak tahu, banyak. Ya, saya masih ingat sekali, saksi hidup ini, ya saksi. Jadi pasukannya Jepang itu ratusan ribu, bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Yang lain naik truk menuju ke daerah Jalan Tidar, Blawuran, Bubutan. Itu pasukannya Jepang itu dimasukkan rumah-rumah yang kosong, ya rumah-rumah kosong itu, sampai di Wonokromo. Dimasuki pasukan Jepang. Jadi selama hampir 1 bulan, saya masih ingat kira-kira 1 bulan. Malam-malam itu ada sirine, malam-malam nggak tahu sudah berapa hari, sirine dengan pukulan apa seperti tong teng sirine itu. Nah, Jepang ini menyiapkan anggota, ya anggotanya siap, bihunya keluar, siap. Nah, ada dentuman meriam dari Perak. Meriam, nggak tahu tembakan itu dari Jepang atau dari Belanda atau dari Inggris, nggak tahu. Ya tidak ada berhentinya. Ya, nggak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya. Terus dentuman, nggak ada seperti kilat, tidak ada berhentinya sampai pagi, sampai jam 4 pagi. Nah kita mau menghadapi apa? Karena kita itu kan tembakan itu hanya jatuhnya ya seperti nggak kena dihitung jaraknya atau nggak tahu, pokoknya jarak jatuhnya itu ada di Wonokromo, Sidoarjo, kemana jatuhnya. Habis itu ada pasukan Belanda turun. Pasukan Belanda itu turun kira-kira ya ada berapa ribu pasukan Belanda. Nah, Jepang mulai itu Belanda turun tapi tidak bawa mobil waktu itu, tidak bawa truk. Yang turun pertama turun pasukan Belanda turun. Pasukan Belanda ini menuju ke selatan ke ya daerah Perak situ. Nah, Jepang merintahkan pasukannya menyerang memang, ya. Tapi waktu itu pasukannya banyak Jepang banyak. Nah itu ya puluhan anak-anak di bawah 20.
tidak ada orang tua waktu. Kan saya mendengarkan cerita ada salah satu orang merobek, itu tidak benar. Yang merobek itu rakyat Indonesia.